Rizky menatap gelombang yang memukul dermaga pelabuhan Gilimanuk. Aroma asin air laut mengaduk ingatannya akan masa kecil yang tak pernah ia lupakan. Puluhan tahun ia tinggal di kota besar, jauh dari hiruk-pikuk kampung halamannya, namun kini semuanya berbeda. Dermaga yang dulu penuh tawa nelayan kini dipenuhi ketakutan, bayangan preman berkeliaran menindas setiap orang yang berani menentang mereka. Di antara riuh kapal yang berlabuh, ia melihat Wayan, sahabat lama yang kini bekerja di pelabuhan, melambai cemas. Wayan tampak gelisah, matanya mengikuti sekelompok pria berbadan besar yang memalak pedagang kecil. Rizky berjalan mendekat, mendengar desahan warga yang berbisik tentang pungli dan intimidasi yang sudah seperti penyakit tak tersembuhkan. "Rizky, kau kembali," bisik Wayan, matanya menyiratkan campuran lega dan takut. "Kau lihat sendiri, kondisi pelabuhan ini, semuanya dikendalikan Made dan kelompoknya. Tak ada yang berani melawan." Rizky merasakan darahnya mendidih. Ia menatap pedagang-pedagang yang menyerahkan uang dengan wajah tertunduk, dan para nelayan yang menggenggam tangan mereka penuh kecemasan. Hati Rizky berdebar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membara, kemarahan atas ketidakadilan yang menggerogoti kampungnya. Langit sore yang memerah seolah menandai ketegangan yang tak terucapkan. Rizky berjalan di sepanjang dermaga, memperhatikan setiap sudut pelabuhan. Setiap langkahnya disertai tatapan warga yang penuh harap. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sini bukan hanya untuk pulang, tapi untuk menghadapi kegelapan yang telah lama menguasai tanah kelahirannya. Ketika sekelompok preman mendekat, tertawa mengejek seorang pedagang yang mencoba menahan pungli, Rizky tak bisa menahan diri. Tanpa ragu, ia maju, menatap tajam pemimpin kelompok itu. Wajah preman itu berubah, menyadari ada sesuatu yang berbeda pada pemuda yang baru saja kembali ini, ada keberanian yang tak bisa mereka intimidasi. Rizky menahan amarahnya, namun kata-kata yang keluar seperti ledakan, "Sudah cukup. Cukup menindas orang-orang yang tidak berdaya. Gilimanuk ini bukan milikmu." Suaranya menggema di sepanjang dermaga, mengundang tatapan terkejut warga dan tawa sinis preman-preman itu. Namun Rizky tak mundur. Ia tahu, satu langkah kecil berani ini adalah awal dari badai yang akan datang. Malam pun turun, lampu pelabuhan berkedip lemah, sementara bayangan Rizky berdiri tegar di tengah dermaga. Wayan mendekat, menepuk bahunya, berkata lirih, "Kalau kau serius, Rizky, kau harus siap menghadapi semuanya. Mereka bukan sekadar preman biasa." Rizky menatap laut yang gelap, menggenggam tangan Wayan, dan menghela napas panjang. Di dalam hatinya, tekad sudah bulat, ia akan habisi kegelapan yang menguasai Gilimanuk, satu persatu, hingga tak tersisa. Keesokan harinya, Rizky menyusuri gang sempit di belakang dermaga. Suasana pelabuhan yang tenang di pagi hari menyembunyikan ketegangan yang mencekam. Ia mendengar bisik-bisik pedagang dan nelayan, membicarakan siapa saja yang aman, dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Setiap mata tertuju pada bayangan preman yang berkeliaran, seolah mereka adalah raja di tanah sendiri. Tiba-tiba, dari ujung gang, muncul sekelompok pria berbadan kekar, wajah mereka dipenuhi tatapan sinis. Di depan, seorang preman muda yang gagah melangkah maju, menatap Rizky dengan penuh ejekan. "Kau siapa? Pulang kampung terus mau jadi pahlawan?" Suara preman itu menggema, memecah kesunyian gang. Rizky tetap diam, matanya menatap lurus, tidak ada ketakutan yang tergambar di wajahnya. Rizky merasakan darahnya berdesir. Ia tahu ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Tanpa bergerak cepat, ia menilai jumlah lawan dan posisi mereka, mencari celah untuk menguji keberanian mereka. Sekali lagi, tekadnya menegaskan. Satu hal, ia tidak akan membiarkan preman ini meresahkan kampungnya lagi. Salah satu preman mencoba mendekat, tangan mereka mencengkeram lengan pedagang yang lewat. Rizky bergerak cepat, menepis tangan itu dengan gerakan tepat, membuat preman itu tersentak dan hampir kehilangan keseimbangan. Seketika, tawa sinis dari kelompok itu berubah menjadi tatapan waspada. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampak biasa ini memiliki keberanian luar biasa. Namun pertarungan fisik belum dimulai. Rizky menggunakan strategi, menggerakkan dirinya di antara bayangan, memaksa para preman saling menabrak. Pedagang dan nelayan yang menonton dari jauh menahan napas, kagum dan cemas sekaligus. Rizky tahu, satu gerakan salah saja bisa berakibat fatal, tapi ia tetap teguh pada niatnya, menegakkan keadilan, bukan menciptakan kekacauan. Preman-preman itu mulai kehilangan kendali. Wajah mereka memerah,
amarah bercampur rasa takut. Rizky menatap pemimpin mereka, pemuda yang sombong tadi, dan berkata tegas, "Hentikan pungli kalian. Jika kalian tidak mau, saya akan pastikan kalian tidak akan lagi mengganggu siapapun di sini." Kata-katanya seperti pedang yang menebas udara, menimbulkan keheningan sesaat di gang sempit itu. Pemimpin preman menggeram, namun Rizky sudah memposisikan diri untuk bertahan. Gerakan preman lain mulai terkoordinasi, namun Rizky terlalu cepat, menghindar dan menangkis setiap serangan. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi kecerdikan dan keberanian yang membuat lawan ragu. Di mata warga, Rizky mulai terlihat sebagai sosok yang lebih dari sekadar pemuda biasa, ia menjadi simbol harapan. Ketika matahari mulai meninggi, para preman mundur, sementara Rizky berdiri di tengah gang, napasnya teratur, namun wajahnya tetap serius. Wayan muncul dari balik gudang tua, tersenyum tipis namun penuh kekhawatiran. "Rizky, kau baru saja membuat mereka sadar bahwa ada yang berani menentang mereka," katanya. Rizky mengangguk, matanya menatap gang sepi. Ia tahu ini baru awal. Pertemuan hari ini hanyalah langkah pertama dalam pertempuran panjang yang akan menentukan nasib pelabuhan Gilimanuk. Sejak pertemuan pertama dengan preman-preman itu, Rizky menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatan saja. Ia mulai menyusuri lorong-lorong pelabuhan di malam hari, menyamar sebagai pemuda biasa, mengamati gerak-gerik para preman. Setiap langkahnya diiringi desahan angin laut dan suara kapal yang bergesekan, seolah alam pun ikut menahan napas. Wayan menjadi mata dan telinga Rizky di siang hari. Ia mendatangi pedagang-pedagang kecil, mendengarkan keluh kesah mereka tentang pungli dan ancaman preman. Rizky menulis setiap nama, jumlah uang yang dipungut, bahkan cara-cara mereka menakut-nakuti warga. Semua informasi itu ia simpan rapi, sebagai peta untuk menghancurkan jaringan mereka secara sistematis. Di antara informasi yang terkumpul, satu nama selalu muncul, Made. Pemimpin preman yang licik dan sadis ini menjadi fokus utama Rizky. Wayan menceritakan bagaimana Made tidak hanya menindas pedagang, tapi juga memengaruhi polisi lokal agar tetap diam. Rizky menatap laut malam yang gelap, menelan ludah. Tantangan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Suatu malam, saat menyamar di dekat gudang tua, Rizky melihat pertemuan rahasia para preman. Mereka membicarakan strategi pungli berikutnya, bahkan menyebut pedagang tertentu yang akan diberi pelajaran. Jantung Rizky berdebar, namun ia tetap tenang, mencatat setiap detail. Ia tahu, kesabaran dan kecermatan akan menjadi senjata terkuatnya. Rizky juga mulai memperhatikan pola perilaku para preman. Mereka punya waktu tertentu untuk beraksi, tempat-tempat yang mereka hindari, bahkan orang-orang yang mereka takuti. Setiap informasi kecil seperti potongan teka-teki yang menuntun Rizky pada rencana besar. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa lawan yang sombong ini memiliki titik lemah. Namun di balik strategi, Rizky merasakan beban moral. Ia melihat wajah-wajah takut warga, anak-anak yang menutup mata ketika preman lewat. Ia tahu, tindakannya harus hati-hati. Satu kesalahan bisa membahayakan mereka. Dalam hati, ia berjanji bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warga Gilimanuk. Malam-malam itu menjadi saksi keseriusan Rizky. Ia berjalan pulang ke rumah sederhana di pinggir dermaga, membawa peta mental dan catatan panjang. Wayan menunggu dengan secangkir kopi hangat, menatap sahabatnya dengan kagum. "Kau benar-benar serius, Rizky, ini tidak mudah," ucap Wayan. Rizky hanya mengangguk, matanya menatap gelombang laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Di ujung malam, Rizky duduk di dermaga, membiarkan suara ombak menenangkan pikirannya. Setiap informasi yang ia kumpulkan adalah senjata, setiap strategi yang direncanakan adalah langkah menuju kebebasan pelabuhan. Ia menutup mata sejenak, membayangkan hari ketika warga Gilimanuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dalam hati, tekadnya semakin membara, ia akan menghabisi kegelapan yang membelenggu kampungnya, satu persatu, hingga tak tersisa. Kabar tentang keberanian Rizky menyebar cepat di pelabuhan. Warga mulai berbisik-bisik tentang pemuda yang berani menentang preman, namun di balik bisik itu, ketakutan tetap mengintai. Made, pemimpin preman, menerima laporan dari anak buahnya dengan wajah memerah karena malu dan marah sekaligus. "Siapa berani menantang kita?" geramnya, mengetuk meja kayu dengan tinju yang bergetar. Malam itu, Rizky berjalan menyusuri dermaga seperti biasa, mencatat semua gerak-gerik preman.
Suasana terasa tegang, suara kapal dan ombak seolah bergabung dengan desahan angin yang dingin. Tiba-tiba, sebuah amplop dilemparkan tepat di depan kakinya. Rizky menunduk, membaca pesan singkat bertinta merah, "Hentikan langkahmu, atau kau akan menyesal." Rizky menatap amplop itu lama. Ia tahu ini bukan ancaman kosong, para preman mencoba menakut-nakutinya. Namun darahnya mendidih, bukan karena takut, tapi karena kemarahan. Ancaman itu menjadi bukti bahwa ia mulai menyentuh sarang yang sebenarnya. Ia meremas amplop itu, tekadnya semakin kuat, ia tidak akan mundur. Keesokan harinya, Wayan datang tergesa-gesa. "Rizky, mereka tahu tentangmu. Beberapa preman sedang mengintai di sisi barat pelabuhan. Kita harus hati-hati," bisiknya. Rizky menatap sahabatnya dengan mata tajam, memahami risiko yang kini mengintai mereka. Tidak ada jalan mundur, hanya langkah maju yang bisa membawa perubahan. Rizky merencanakan strategi baru. Ia tidak akan menghadapi preman secara frontal lagi, kali ini ia akan mengandalkan kecerdikan, jebakan, dan informasi yang telah ia kumpulkan. Setiap langkahnya di pelabuhan kini penuh perhitungan, setiap gerakan preman dianalisis untuk menemukan titik lemah mereka. Di tengah malam, Rizky mengamati dari atap gudang tua. Bayangan preman bergerak seperti hantu di dermaga. Ia mencatat rute patroli mereka, waktu mereka berkumpul, dan siapa saja yang menjadi pengikut setia Made. Ancaman pertama ini bukan hanya untuk menakut-nakutinya, tapi juga menjadi pelajaran, kemenangan tidak akan datang tanpa perhitungan matang. Namun di balik perhitungan itu, Rizky merasakan tekanan moral. Ia melihat wajah-wajah takut warga, terutama para pedagang yang menatap dari jauh. Ia menyadari bahwa tindakannya bisa membahayakan mereka jika salah langkah. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu menjaga keselamatan warga sambil menyiapkan serangan balik yang tepat. Menjelang dini hari, Rizky duduk di dermaga, memandang gelapnya laut yang bergelombang. Ancaman pertama itu mengajarinya bahwa lawan kali ini bukan sekadar preman biasa, mereka licik, berbahaya, dan tidak segan menggunakan kekerasan. Namun tekad Rizky semakin membara, ia akan membongkar kegelapan yang membelenggu Gilimanuk, satu persatu, hingga tidak tersisa. Malam itu, Rizky berjalan di sepanjang dermaga dengan wajah serius, mata tajam menatap setiap bayangan yang bergerak. Ia tahu preman-preman kecil yang selama ini menindas nelayan adalah target pertamanya. Setiap langkah di atas kayu yang berderit terasa seperti detak jantungnya sendiri, memperkuat tekadnya untuk menghentikan ketakutan yang menguasai Gilimanuk. Rizky melihat seorang preman memaksa nelayan menyerahkan hasil tangkapannya. Tanpa ragu, ia melangkah maju, suaranya lantang dan tegas, "Cukup. Lepaskan mereka sekarang." Preman itu menoleh, terkejut melihat pemuda yang sebelumnya hanya dilihat sebagai pendatang biasa. Seketika, rasa percaya diri mereka terguncang. Dengan cepat, Rizky memanfaatkan kekacauan yang timbul. Ia menepis serangan preman, menggunakan gerakan cepat dan presisi. Nelayan yang semula ketakutan mulai menatap dengan mata berbinar, melihat seseorang berani menentang kekerasan yang telah lama membelenggu mereka. Setiap pukulan Rizky bukan hanya membela diri, tetapi juga membebaskan mereka dari cengkeraman preman. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Preman-preman yang semula gagah kini terpojok, beberapa terluka ringan, beberapa lainnya mundur dengan wajah merah karena malu. Rizky berdiri di tengah dermaga, napasnya berat, tapi matanya bersinar. Malam itu menjadi simbol pertama bahwa ketakutan bisa dihentikan, selama ada keberanian yang berani bertindak. Warga yang menonton dari kejauhan mulai berani keluar dari persembunyian. Pedagang-pedagang kecil tersenyum canggung, nelayan mengangguk penuh harap. Rizky menyadari bahwa tindakan kecilnya ini bukan hanya serangan fisik, tapi juga menumbuhkan semangat baru di hati mereka. Gilimanuk perlahan mulai merasakan adanya perubahan. Namun di balik kemenangan itu, Rizky merasakan bayangan bahaya yang lebih besar. Made, pemimpin preman, pasti akan merespons. Ia tahu bahwa kelompok yang lebih besar dan licik menunggu, siap menantangnya. Pertarungan kali ini hanyalah permulaan dari pertempuran yang lebih berat dan berbahaya. Di gudang tua, Wayan menyambutnya dengan tatapan campur kagum dan khawatir. "Kau benar-benar membuat mereka takut malam ini, Rizky, tapi aku takut ini baru awal," bisiknya. Rizky hanya mengangguk, matanya menatap gelapnya pelabuhan. Ia menyadari, setiap keberanian membawa risiko baru, dan ia harus lebih cerdik dari sebelumnya. Sebelum malam berakhir, Rizky berdiri di dermaga, membiarkan angin laut membasahi wajahnya.
Ia menatap gelapnya langit, memikirkan langkah selanjutnya. Dalam hatinya, ia berjanji preman-preman itu akan dihancurkan satu persatu, dan pelabuhan Gilimanuk akan bebas dari ketakutan. Satu hal sudah pasti, pertempuran belum selesai, tapi semangatnya tak tergoyahkan. Sejak kemenangan kecil Rizky malam itu, suasana pelabuhan mulai berubah. Warga yang semula hidup dalam ketakutan kini mulai mengangkat kepala. Pedagang-pedagang kecil menatap dermaga dengan mata yang lebih yakin, dan nelayan yang dulu pasrah kini mulai berbicara dengan suara pelan tentang keberanian pemuda yang menentang preman. Wayan menjadi penghubung antara Rizky dan warga. Ia membawa informasi dari para pedagang dan nelayan tentang aktivitas preman, jadwal mereka, dan siapa saja yang menjadi pengikut setia Made. Semakin banyak informasi yang terkumpul, semakin jelas pola operasi para preman, dan semakin mudah bagi Rizky merencanakan langkah selanjutnya. Sari, seorang pedagang muda yang menjadi saksi ketegangan di pelabuhan, mulai mendekati Rizky. Ia menawarkan bantuan kecil, memberitahu tempat-tempat yang sering menjadi markas preman, dan menyampaikan keluhan warga yang takut bicara. Rizky tersenyum tipis, menyadari bahwa setiap bantuan, sekecil apapun, bisa menjadi senjata penting dalam perjuangannya. Warga mulai bergerak secara diam-diam. Beberapa menyembunyikan catatan penting, beberapa lainnya membantu menyiapkan jebakan di lorong-lorong sempit. Mereka tidak berani menghadapi preman secara langsung, tetapi keberanian Rizky menumbuhkan harapan yang membuat mereka mulai bergerak, seolah api kecil mulai menyala di hati mereka. Suatu malam, Rizky dan Wayan mengamati pelabuhan dari atas gudang tua. Mereka melihat aktivitas preman yang mulai lebih berhati-hati. Rizky tahu bahwa tindakan kecilnya kini telah mengubah pola perilaku musuh. Setiap langkahnya, setiap strategi yang disusun, semakin membawa warga pada rasa aman yang perlahan terbentuk. Namun di balik dukungan itu, muncul rasa cemas. Rizky menyadari bahwa semakin banyak orang yang percaya padanya, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Jika Made atau pengikutnya mengetahui pergerakan warga, mereka bisa menjadi sasaran kekerasan yang lebih kejam. Tekad Rizky pun semakin diuji, ia harus bertindak dengan hati-hati, sekaligus tegas. Wayan menepuk bahu Rizky, berkata lirih, mereka mulai percaya padamu, Rizky. Tapi kau harus ingat, ini masih awal. Made tidak akan tinggal diam. Rizky menatap laut yang bergelombang di bawah sinar bulan, napasnya berat tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu bahwa dukungan warga adalah senjata yang bisa menaklukkan kegelapan, jika digunakan dengan cermat. Menjelang dini hari, Rizky berdiri di dermaga, membiarkan angin laut membelai wajahnya. Ia memandang warga yang berbisik-bisik di kejauhan, tersenyum samar. Perlahan, harapan muncul dari bayang-bayang ketakutan, dan ia sadar, perjuangannya bukan hanya melawan preman, tapi juga menumbuhkan keberanian dalam hati setiap orang. Gilimanuk harus bebas, dan bersama warga, ia siap menempuh jalan panjang itu. Rizky menyadari bahwa untuk menghadapi Made, ia harus membersihkan pangkalan para preman kecil terlebih dahulu. Malam itu, ia menyusuri lorong-lorong sempit pelabuhan dengan Wayan di sisinya, memperhatikan setiap gerak-gerik bayangan yang melintas di antara tumpukan kayu dan kapal. Suasana tegang, setiap langkah terasa seperti detak jantung yang berdentang keras. Di sudut gelap dermaga, sekelompok preman kecil tengah memaksa pedagang menyerahkan uang. Rizky menahan napas sejenak, kemudian maju dengan cepat, menggunakan gerakan sigap untuk menepiskan tangan mereka. Sekali serangan, satu preman tersungkur, sementara yang lain mundur dengan wajah pucat. Warga yang mengintai dari jauh menahan napas, kagum dan takut sekaligus. Rizky tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia menyiapkan jebakan-jebakan sederhana di lorong-lorong yang sering dilalui preman. Saat mereka mencoba menyerang warga, jebakan itu membuat mereka terjebak, bingung, dan panik. Kemenangan kecil ini semakin menumbuhkan keberanian warga, sekaligus mengirim pesan bahwa Rizky bukan lawan yang bisa diremehkan. Setelah malam berlalu, Rizky duduk bersama Wayan, memeriksa catatan dan pola pergerakan para preman. Ia menyadari bahwa setiap preman kecil yang ia singkirkan adalah langkah menuju Made. Wajah Wayan serius, namun matanya memancarkan kekaguman. Mereka mulai takut padamu, Rizky, dan itu yang kita butuhkan, bisiknya. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa preman kecil mencoba menyerang balik, memanfaatkan gang-gang gelap. Rizky dengan cepat menghadapi mereka, namun satu serangan hampir mengenai seorang pedagang yang menonton dari jauh.
Detik itu membuatnya tersadar bahwa setiap tindakan membawa risiko bagi warga yang ia lindungi. Dalam kesunyian malam, Rizky berjalan di dermaga, menatap gelombang laut yang menabrak kayu dermaga. Ia tahu bahwa perhitungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kecerdikan dan strategi. Setiap langkahnya harus diperhitungkan, setiap serangan direncanakan, agar warga tetap aman dan preman terus kehilangan kendali. Rizky juga mulai menyadari pola psikologis preman. Mereka mudah panik jika diganggu di tempat yang mereka anggap aman, mudah terpecah jika dihadapi secara strategis. Ia memanfaatkan kelemahan ini dengan cermat, menyingkirkan preman satu persatu, sementara warga semakin percaya pada kemampuannya. Menjelang fajar, Rizky berdiri di ujung dermaga, napasnya berat tapi matanya bersinar. Preman-preman kecil sudah terpecah dan ketakutan, sementara warga mulai menatapnya dengan harapan baru. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya dengan Made dan kelompok inti masih menunggu, namun malam ini menjadi bukti bahwa kegelapan bisa digoyahkan, langkah demi langkah, hingga tak tersisa. Malam itu, setelah membersihkan para preman kecil, Rizky duduk sendiri di dermaga, menatap gelapnya laut yang beriak di bawah cahaya bulan. Hatinya terasa berat, setiap langkah yang diambil untuk menegakkan keadilan membawa risiko bagi warga yang ia lindungi. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cara keras yang ia pilih benar-benar bisa membawa perubahan tanpa menimbulkan luka yang lebih dalam. Sari mendekatinya dengan langkah pelan, wajahnya memancarkan kekhawatiran. Rizky, aku kagum padamu, tapi kau tak boleh terlalu keras. Mereka bukan satu-satunya yang terluka. Warga juga bisa ikut menderita, bisiknya lembut. Kata-kata itu menusuk hati Rizky, mengingatkannya bahwa keberanian harus disertai kebijaksanaan. Ia menutup mata sejenak, membayangkan wajah pedagang yang hampir menjadi korban malam sebelumnya, wajah Wayan yang selalu setia mendampinginya, dan warga yang menaruh harapan padanya. Ia sadar, keberanian bukan berarti tanpa pertimbangan. Setiap tindakan harus diperhitungkan, agar kegelapan yang ia lawan tidak berubah menjadi ancaman bagi mereka yang ia lindungi. Rizky kemudian berjalan menyusuri lorong pelabuhan, memikirkan strategi selanjutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Made tidak akan mudah, pemimpin preman itu licik dan berbahaya. Tapi yang lebih penting, Rizky harus menjaga keseimbangan antara keberanian dan kemanusiaan, agar perjuangannya tidak berubah menjadi kekerasan semata. Wayan menepuk bahu Rizky, menatapnya dengan serius. Kau benar-benar memikul beban berat. Aku tahu kau ingin melindungi semua orang, tapi jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri dalam proses ini. Rizky mengangguk, memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya soal menaklukkan musuh, tapi juga menjaga hati dan moralnya tetap utuh. Malam bergulir menjadi sunyi, hanya suara ombak dan angin yang menemani. Rizky duduk di dermaga, menulis catatan strategi, sambil mempertimbangkan cara-cara yang lebih cerdas dan minim risiko bagi warga. Ia mulai merancang rencana menghadapi Made, bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan taktik, informasi, dan psikologi. Kegelapan pelabuhan kini tampak berbeda di matanya. Rizky menyadari bahwa perjuangan melawan preman bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan hati, pikiran, dan moral. Setiap langkah yang ia ambil harus memastikan bahwa kegelapan yang ia singkirkan tidak meninggalkan luka yang lebih dalam bagi warga Gilimanuk. Menjelang fajar, Rizky menatap matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Hatinya tenang, meski masih berat. Ia tahu konflik moral ini akan terus menghantui, tapi ia bertekad untuk tetap berjalan di jalannya, melindungi warga, menghadapi Made, dan menegakkan keadilan. Perjuangan sejati baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi badai yang lebih besar di depan. Pagi itu, Rizky berjalan menyusuri kantor polisi lokal di tepi pelabuhan, wajahnya tegang namun tenang. Ia mendengar kabar dari warga bahwa beberapa petugas justru melindungi preman dan menutup mata atas pungli yang terjadi. Hatinya panas, ketidakadilan kini bukan hanya dari preman, tapi juga dari mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Bersama Wayan, Rizky mulai mengamati polisi yang bertugas. Mereka mencatat siapa saja yang terlihat sering bertemu dengan preman, jam-jam mereka menerima jatah dari pungli, dan pola operasi mereka yang jelas menunjukkan adanya kolusi. Setiap langkahnya harus hati-hati, jika ketahuan, ia bisa menjadi target bukan hanya preman, tapi juga aparat yang korup. Suatu malam, Rizky menyamar dan mengikuti seorang polisi yang sering terlihat bersama preman. Dari kejauhan,
ia melihat pertukaran amplop yang mencurigakan, suara bisik-bisik yang diikuti tawa licik, dan peta pelabuhan yang dibahas sebagai zona aman bagi preman. Rizky menelan ludah, menyadari bahwa lawan yang dihadapinya jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke gudang tua bersama Wayan, menunjukkan semua bukti yang dikumpulkannya. Wajah Wayan memucat, kagum sekaligus khawatir. Kau menemukan sesuatu yang berbahaya, Rizky, ini bukan sekadar preman lagi. Polisi pun sudah terlibat, katanya lirih. Rizky hanya mengangguk, matanya menatap catatan dengan tekad membara. Rizky menyadari, untuk membersihkan Gilimanuk, ia harus menghadapi dua musuh sekaligus, preman yang berani dan aparat yang korup. Ia mulai merencanakan strategi untuk mengungkap bukti-bukti korupsi polisi, menggunakan informasi itu untuk melemahkan Made dan kelompoknya. Setiap langkah harus tepat, agar warga tetap aman dan musuh bisa tersudut. Malam berikutnya, ia mengintai dari atas gudang tua, menyaksikan interaksi rahasia antara polisi dan preman. Setiap gerak, setiap kata yang terdengar, menjadi potongan teka-teki yang ia susun menjadi strategi besar. Tekadnya semakin kuat, ia harus menyingkap semua kebusukan ini sebelum serangan terakhir pada Made dilakukan. Rizky juga mulai melibatkan warga secara diam-diam, memberi mereka peran pengumpul informasi tanpa menimbulkan risiko. Setiap catatan, setiap bisikan tentang kegiatan polisi dan preman, menjadi senjata dalam rencananya. Semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin besar peluang untuk menaklukkan kegelapan yang menguasai pelabuhan. Menjelang dini hari, Rizky duduk di dermaga, memandang laut yang beriak di bawah cahaya bulan. Ia tahu pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Musuhnya kini bukan hanya preman, tapi juga korupsi sistemik yang menjerat Gilimanuk. Namun satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Setiap langkah akan diambil dengan hati-hati, strategi matang, dan tekad untuk mengembalikan keadilan. Rizky duduk di gudang tua, menatap peta pelabuhan yang dipenuhi coretan-coretan dan catatan-catatan kecil. Setiap gerak preman dan polisi korup telah ia tandai. Malam itu, angin laut berhembus deras, seolah mengiringi pikirannya yang tajam. Ia tahu, menghadapi Made bukan soal kekuatan fisik semata, tetapi strategi yang matang dan ketelitian tanpa celah. Bersama Wayan, ia menyusun rencana secara rinci. Preman kecil sudah tersingkir, warga mulai percaya padanya, dan bukti kolusi polisi telah dikumpulkan. Kini saatnya membuat jebakan untuk Made dan anak buahnya. Setiap titik di pelabuhan dianalisis, gang sempit untuk menghadang, gudang tua sebagai tempat pengintaian, dan jalur pelarian yang akan dipotong. Rizky juga mempertimbangkan faktor psikologis. Ia tahu Made licik dan sombong, mudah terpancing jika diprovokasi dengan tepat. Dengan kombinasi informasi, jebakan, dan tekanan moral terhadap polisi yang korup, Rizky merancang strategi yang membuat lawannya tidak siap menghadapi serangan total. Setiap gerakan harus presisi, dan tidak boleh ada korban warga. Ia berbicara dengan warga diam-diam, memberi mereka peran pengamat dan pembawa pesan. Setiap informasi kecil dari warga menjadi potongan teka-teki yang menguatkan strategi besar. Mereka mulai memahami bahwa keberanian Rizky bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kebebasan mereka sendiri. Harapan mulai tumbuh, meski rasa takut masih menyelimuti beberapa hati. Rizky juga menetapkan prioritas, target pertama adalah anak buah inti Made yang paling brutal, sehingga ketika Made menghadapi kekalahan di lingkaran dekatnya, moralnya akan runtuh. Langkah berikutnya adalah mengekspos kolusi polisi secara diam-diam, membuat mereka kehilangan perlindungan terhadap preman. Strategi ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga psikologis dan sistemik. Wayan mengangguk sambil memperhatikan catatan Rizky. Kau benar-benar merencanakan semuanya dengan matang, bahkan aku tidak bisa membayangkan jika semua ini gagal, katanya. Rizky menatap sahabatnya dengan mata tajam. Tidak ada ruang untuk gagal. Gilimanuk harus bebas. Setiap langkah ini harus tepat, atau semuanya sia-sia. Malam itu, Rizky menutup catatan dan memandang laut gelap. Setiap ombak yang menghantam dermaga seolah menjadi pengingat bahwa waktu semakin sempit. Made tidak akan tinggal diam, ia akan merespons. Tetapi Rizky telah menyiapkan diri untuk badai yang akan datang, dengan strategi yang matang, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Menjelang fajar, Rizky berdiri di ujung dermaga, angin laut menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menyatukan pikiran dan tekadnya. Ini adalah awal dari pertempuran besar, langkah yang akan menentukan nasib pelabuhan Gilimanuk.
Strategi telah direncanakan, warga telah siap diam-diam membantu, dan keberanian telah membara. Sekarang saatnya menghadapi Made, dengan segala risiko yang mengintai di setiap sudut gelap. Malam itu, pelabuhan Gilimanuk diselimuti kabut tipis. Rizky menyusuri lorong sempit yang sudah ia kenal setiap sudutnya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian pertamanya menghadapi Made secara langsung. Detak jantungnya berpacu, namun tekadnya tetap teguh. Ini adalah momen yang menentukan, meski risiko menghadapi pemimpin preman yang licik sangat besar. Di ujung dermaga, sekelompok anak buah Made menunggu, berjaga dengan senyum sinis di wajah mereka. Made sendiri berdiri di tengah, menatap Rizky dengan mata yang berapi. "Kau pikir kau bisa mengacaukan pelabuhanku, pemuda?" Geramnya, suaranya menggetarkan udara malam. Rizky menatap balik tanpa mundur, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi juga pertarungan tekad. Rizky bergerak cepat, menilai posisi lawan dan anak buahnya. Setiap gerakan preman dicatat, setiap ekspresi Made dianalisis. Anak buah yang paling agresif mencoba menyerang lebih dulu, namun Rizky menangkis dengan gerakan presisi, memanfaatkan kelengahan mereka. Suasana tegang membuat napas warga yang mengintai dari jauh ikut tertahan. Made tertawa sinis, mencoba menebar ancaman moral. Ia memprovokasi Rizky dengan mengungkit ketakutan warga dan risiko yang mungkin timbul. Namun Rizky tetap tenang. Ia tahu bahwa menjaga moral diri sendiri sama pentingnya dengan mengalahkan lawan secara fisik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bentuk keberanian yang menantang intimidasi Made. Pertarungan fisik pun tak terhindarkan. Rizky menggunakan kombinasi strategi dan kecepatan, menghindari serangan langsung yang berisiko, sementara beberapa anak buah Made mulai panik. Strategi yang ia rancang di bab 10 mulai terlihat efektif, preman yang licik dan sombong mulai kehilangan kendali. Namun Made bukan lawan yang mudah. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, menunjukkan bahwa pengalaman dan kekejamannya bukan sekadar cerita. Rizky harus memutar otak, memanfaatkan jebakan yang telah disiapkan, dan mengarahkan lawan agar terpecah dan terpojok. Setiap detik terasa seperti tarian maut antara keberanian dan strategi. Wayan mengintai dari jauh, memberi sinyal kepada warga yang diam-diam membantu, memastikan bahwa serangan balik tidak membahayakan mereka. Perlahan, anak buah Made mulai terkalahkan satu persatu, namun Made tetap berdiri, menatap Rizky dengan amarah yang membara. Konfrontasi ini baru pertama, tapi sudah membuktikan bahwa Rizky adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Menjelang fajar, konfrontasi itu usai untuk sementara. Rizky berdiri tegap di dermaga, napas berat tapi matanya bersinar penuh tekad. Made pergi, tapi ancamannya masih menggantung di udara, pertarungan belum selesai. Rizky tahu, ia harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar, dan malam ini menjadi bukti bahwa pertempuran sesungguhnya akan lebih kejam, namun keberanian dan strategi mulai berpihak padanya. Beberapa malam setelah konfrontasi pertama, Rizky duduk di gudang tua bersama Wayan, menatap catatan dan peta pelabuhan yang telah dipenuhi coretan strategi. Setiap gerak preman dan polisi korup sudah ia tandai dengan cermat. Malam itu, angin laut terasa lebih tajam, seakan menandai bahwa badai yang sesungguhnya akan segera datang. Rizky menyusun rencana matang. Anak buah Made yang brutal sudah dikalahkan satu persatu, preman kecil mulai kehilangan kendali, dan warga diam-diam siap membantu. Ia menetapkan jalur patroli yang harus dipantau, jebakan yang harus dipasang, dan strategi serangan yang akan memaksa Made keluar dari persembunyian. Setiap detail harus presisi agar tidak ada warga yang terluka. Wayan mengingatkan risiko yang lebih besar. Made pasti akan memperkuat diri dan membawa pengikut baru. Kau harus berhati-hati, Rizky. Ini bukan lagi pertarungan kecil, katanya. Rizky menatap sahabatnya, matanya tajam. Ia tahu, pertarungan ini adalah titik penentuan, menang berarti kebebasan pelabuhan, kalah berarti kehancuran bagi warga yang telah menaruh harapan padanya. Rizky juga mulai memanfaatkan psikologi musuh. Ia menyiapkan strategi untuk menakut-nakuti dan memecah moral preman. Setiap langkah yang tampak kecil, bayangan yang bergerak di malam hari, suara-suara misterius, bahkan jebakan sederhana, dirancang untuk membuat Made kehilangan kontrol atas anak buahnya sebelum pertarungan fisik dimulai. Warga pun mulai berperan lebih aktif. Beberapa mengawasi pergerakan preman, sementara lainnya menyiapkan informasi penting yang bisa menjadi senjata. Kesadaran dan keberanian mereka tumbuh, karena mereka tahu bahwa Rizky bukan sekadar pemuda pemberani,
tetapi simbol perubahan yang mulai menumbangkan ketakutan yang selama ini membelenggu pelabuhan. Rizky menghabiskan malam terakhir sebelum serangan dengan meninjau semua catatan dan strategi, memastikan tidak ada celah yang terlewat. Ia juga berbicara dengan beberapa warga secara diam-diam, memberi mereka peran pengawas dan penyampai informasi. Setiap langkah harus terkoordinasi, agar serangan terakhir menjadi pukulan telak bagi Made dan anak buahnya. Saat malam menjelang, Rizky berdiri di dermaga, menatap laut yang bergelombang di bawah cahaya bulan. Ia merasakan ketegangan di udara, dan sadar bahwa besok adalah hari yang akan menentukan nasib pelabuhan. Tekadnya membara, setiap strategi, setiap pengorbanan, semua untuk memastikan Gilimanuk bebas dari kegelapan preman dan korupsi. Menjelang dini hari, Rizky menutup catatan dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Semua persiapan telah matang, keberanian warga telah muncul, dan dirinya siap menghadapi Made serta kelompok inti preman. Sekarang, hanya tinggal waktu yang menentukan apakah pelabuhan Gilimanuk akan bebas atau kembali tenggelam dalam ketakutan. Malam itu, pelabuhan Gilimanuk diselimuti kabut tebal. Rizky dan Wayan bergerak diam-diam di lorong-lorong sempit, memeriksa posisi setiap anak buah Made yang tersisa. Jantungnya berdegup kencang, tapi matanya tetap fokus. Inilah saat yang telah lama ia persiapkan. Setiap langkah dihitung, setiap bayangan diperhatikan dengan cermat. Di sisi lain dermaga, anak buah Made terlihat lengah. Mereka tidak menyangka Rizky akan menyerang malam ini. Strategi jebakan yang dipersiapkan Rizky mulai bekerja, beberapa preman terjebak di lorong sempit, ada yang terpancing ke area gelap yang telah disiapkan. Kepanikan mulai terlihat di wajah mereka, dan ini adalah sinyal pertama bahwa kemenangan semakin dekat. Made sendiri muncul dari balik gudang tua, wajahnya merah padam oleh amarah. "Rizky, kau pikir bisa menghancurkan semuanya begitu saja?" teriaknya, suaranya menggema di antara kapal-kapal. Namun Rizky tetap tenang, memanfaatkan ketegangan lawan untuk mengendalikan pertempuran. Setiap gerakan Made ia perhitungkan, setiap ekspresi menjadi celah untuk menyerang. Pertarungan fisik pecah di tengah dermaga. Anak buah Made yang masih bertahan mencoba menyerang, tapi Rizky bergerak lincah, memanfaatkan jebakan dan teknik yang telah ia pelajari. Warga yang mengintai dari jauh menahan napas, kagum melihat keberanian Rizky. Ia bukan sekadar pemuda biasa, malam itu, ia menjadi simbol perlawanan yang nyata. Made mencoba menyerang secara langsung, namun Rizky telah mempersiapkan strategi psikologisnya. Ia memanfaatkan ketakutan preman lain, membuat mereka bimbang dan panik, sementara serangan Rizky menghantam dengan presisi. Konfrontasi ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga strategi, psikologi, dan keberanian yang diuji secara bersamaan. Satu persatu, anak buah Made tersingkir. Made sendiri mulai kehilangan kendali, wajahnya memerah karena amarah dan frustasi. Rizky berdiri di tengah dermaga, napas berat tapi mata bersinar penuh tekad. Semua latihan, perhitungan, dan persiapan malam demi malam membuahkan hasil. Gilimanuk akhirnya bisa melihat secercah harapan di tengah kegelapan. Wayan mengawasi dari sisi gelap, memastikan warga tetap aman dan tidak menjadi korban. Ia tersenyum samar, bangga pada sahabatnya. "Kau benar-benar melakukan semuanya dengan tepat, Rizky," bisiknya. Rizky hanya mengangguk, menatap Made yang kini terkepung dan tidak lagi memiliki kendali. Menjelang fajar, Made akhirnya menyerah, dipaksa lari dan kehilangan pengikutnya. Preman-preman di pelabuhan yang tersisa menyadari bahwa kekuasaan mereka runtuh. Rizky berdiri di dermaga, memandang langit yang mulai memerah diterangi matahari pagi. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, tapi malam itu menandai awal kebebasan Gilimanuk, dan tekadnya semakin membara untuk memastikan kegelapan tidak akan kembali lagi. Fajar menyingsing di pelabuhan Gilimanuk, membawa cahaya keemasan yang menyingkap lorong-lorong yang semalam dipenuhi ketegangan. Rizky berdiri di dermaga, menatap kapal-kapal dan toko-toko kecil yang kini aman dari ancaman preman. Wajahnya lelah, namun matanya bersinar, melihat warga mulai keluar dari persembunyian dengan senyum yang lama hilang. Wayan berjalan di sisinya, membawa secangkir kopi hangat. "Kau berhasil, Rizky." Semua preman terpaksa mundur, dan Made sudah pergi, ucapnya, matanya menatap sahabatnya dengan bangga. Rizky mengangguk, namun hatinya tetap waspada. Ia tahu perjuangan masih berlanjut untuk membersihkan sisa pengaruh Made dan memastikan keamanan warga tetap terjaga. Pedagang dan nelayan perlahan kembali beraktivitas,
meski dengan rasa hati-hati yang tersisa. Beberapa mendekati Rizky untuk mengucapkan terima kasih, memberikan senyum dan kata-kata harapan. Rizky tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian kecilnya telah menumbuhkan keberanian di hati banyak orang, dan pelabuhan yang dulu dikuasai ketakutan kini mulai merasakan kebebasan. Rizky juga mengundang beberapa warga untuk membantu menata ulang pelabuhan. Barang-barang yang sempat dirampas preman dikembalikan, lorong-lorong gelap diterangi lampu, dan pos keamanan sederhana dibangun untuk mengawasi jalannya perdagangan. Perlahan, Gilimanuk mulai pulih, simbol bahwa ketakutan dapat digantikan oleh keteraturan dan keamanan. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa preman kecil masih mencoba menakut-nakuti warga, mencari celah untuk kembali berkuasa. Rizky dengan tegas menghadapi mereka, menggunakan strategi yang sama, membuat mereka tersudut dan kehilangan kendali. Setiap tindakan diambil dengan hati-hati agar warga tetap aman, sekaligus menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak lagi diterima di pelabuhan. Wayan mengamati dengan bangga bagaimana warga mulai aktif menjaga keamanan mereka sendiri. Mereka belajar dari kita, Rizky. Keberanianmu menular, ucapnya. Rizky menatap gelombang laut, menyadari bahwa kemenangan bukan sekadar mengalahkan preman, tapi menumbuhkan keberanian dalam komunitas. Pelabuhan Gilimanuk bukan hanya bebas, tapi kini juga mandiri. Di tengah malam berikutnya, Rizky berdiri di dermaga, memandang bintang-bintang yang memantul di permukaan laut. Hatinya lega, meski lelah. Ia tahu bahwa kegelapan pernah menguasai tempat ini, namun sekarang cahaya harapan dan keberanian telah mengisi setiap sudut. Semua pengorbanan, semua risiko, telah membuahkan hasil yang nyata. Menjelang fajar, suara kapal dan aktivitas pedagang terdengar normal kembali. Warga tersenyum, anak-anak bermain di tepi dermaga, dan Gilimanuk perlahan bangkit dari bayang-bayang ketakutan. Rizky menatap mereka, tekadnya semakin membara, ia akan selalu menjaga pelabuhan ini, memastikan bahwa kegelapan yang pernah ada tidak akan kembali, dan bahwa keberanian serta keadilan akan terus hidup di hati warga. Matahari pagi menyinari pelabuhan Gilimanuk dengan hangat, memantulkan cahaya di permukaan laut yang tenang. Warga kini bergerak dengan riang, anak-anak bermain di dermaga, dan pedagang kembali membuka kios mereka tanpa rasa takut. Rizky berdiri di tengah-tengah, melihat hasil perjuangannya yang panjang. Semua pengorbanan, strategi, dan risiko kini membawa buah manis, kebebasan nyata bagi pelabuhan. Wayan berjalan di sisinya, menepuk bahunya. Kau telah melakukan hal yang luar biasa, Rizky. Pelabuhan ini aman berkatmu, katanya, wajahnya penuh rasa kagum. Rizky hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik warga yang mulai belajar berani menghadapi ketidakadilan. Sari dan beberapa pedagang lain menghampiri, mengucapkan terima kasih dan memberi senyum hangat. Rizky merasa hangat di dalam hati, melihat bahwa tindakan kecilnya telah menyalakan api keberanian di hati banyak orang. Gilimanuk bukan lagi tempat yang dikuasai ketakutan, ia telah berubah menjadi simbol harapan dan persatuan. Malam itu, Rizky berdiskusi dengan Wayan tentang rencana jangka panjang untuk menjaga pelabuhan. Mereka membahas sistem keamanan sederhana, peran warga dalam mengawasi ketertiban, dan bagaimana menjaga agar pengaruh preman dan korupsi tidak kembali. Semua strategi disusun untuk memberdayakan warga, bukan sekadar menumpas musuh. Rizky menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya tidak berhenti pada kekalahan Made. Kebebasan harus dipertahankan, keberanian harus terus tumbuh, dan warga harus belajar mandiri. Ia mulai membimbing beberapa pemuda lokal, mengajarkan strategi pengawasan, keberanian, dan kerja sama. Ia ingin keberanian yang muncul malam-malam sebelumnya menjadi budaya, bukan hanya momen sesaat. Wayan menatapnya dengan serius, berkata, Rizky, kau bukan hanya pahlawan malam ini. Kau adalah pelindung masa depan pelabuhan ini. Rizky menunduk, menyadari bahwa perjuangannya telah melampaui dirinya sendiri. Ia bukan lagi sekadar pemuda pemberani, ia menjadi simbol perubahan, harapan, dan keteguhan moral bagi seluruh komunitas. Di tepi dermaga, Rizky menatap laut yang beriak lembut di bawah cahaya bulan. Bayangan kegelapan yang pernah menguasai pelabuhan kini hilang, digantikan oleh ketenangan dan harapan. Hatinya lega, namun tetap waspada, ia tahu bahwa menjaga kebebasan membutuhkan kesadaran dan keberanian setiap hari. Fajar berikutnya membawa suara kehidupan yang normal kembali, kapal berlayar, pedagang berjualan, dan anak-anak tertawa. Rizky tersenyum, menarik napas dalam-dalam.
Gilimanuk telah bebas, dan masa depan terlihat cerah. Keberanian dan keadilan telah menang, dan pelabuhan ini, yang dulu penuh ketakutan, kini menjadi simbol harapan yang hidup.